kaca Anda tentu ya kan. Saya Karaus, hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana. Tentu saja akan menemani Anda di acara Rumpi The Secret Plus. Kita mulai di pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot yang menjadi highlight dan perhatian publik hari ini, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Berita yang pertama ini ada kabar duka. Ini kabar yang mengejutkan begitu ya, diposting dari akun Persab Brebes ya, yang memberikan kabar bahwa sosok yang dikenal sebagai Lord Rangga Ki Ageng Sasana pagi tadi pukul 5.30 meninggal dunia gitu ya, karena sakit. Dan dalam postingan itu juga memohonkan untuk dimaafkan apabila ada kesalahan dari almarhum Rangga Sasana atau yang dikenal dengan nama Lord Rangga. Lord Rangga ini juga adalah manajer dari tim Persatuan Sepak Bola Kabupaten Brebes, begitu ya. Ini ada beberapa juga ungkapan bela sungkawa dari berbagai public figure yang pernah mewawancarai almarhum Lord Rangga. Seperti misalnya ada Aldi Taher gitu ya. Dia memposting juga cuplikan wawancaranya gitu ya bersama Lord Rangga. Kemudian ada juga Coki Pardede, ada Bobon ya. Bobon ini juga, ini kayaknya baru-baru aja dia ya. Mau wawancara ini juga nih dari Coki Pardede. Ini cukup mengejutkan karena beberapa jam sebelumnya gitu di akun Instagram almarhum itu masih memposting ada story, ada feed juga gitu ya. Story terakhir ini terus ada dengan background lagu ya. Lagu dari ST12 kalau tidak salah ya. Judulnya Biarkan Jatuh Cinta. Nih postingan story terakhir. Postingan feednya juga ada. Nih postingan feednya. Ya tapi di sini memang terlihat almarhum sudah terlihat lebih kurus ya. Gitu ya. Gedung Sate merupakan salah satu ikon dari Bandung yang banyak mencuri perhatian dari wisatawan asing dan domestik, tapi masih banyak yang belum mengetahui fungsi dari gedung sate tersebut. Gitu. Ura untuk Rangga yang agung, gitu ya. Ini Lord Rangga atau Edi Raharjo atau Rangga Sasana ini viral di tahun 2020 setelah mengaku sebagai sekjen The Heren 17 atau Dewan 17 Sunda Empire, yaitu sebuah perkumpulan yang mengklaim dirinya sebagai kekaisaran matahari dan bumi yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Juga mengklaim bahwa Sunda Empire mampu menyelamatkan bumi dan menghentikan perang nuklir. Gitu. Lord pernah dipenjara selama 1,5 tahun karena dianggap sudah menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran, dan kemudian bebas pada bulan April tahun 2021. Dan hari ini di tanggal 7 Desember 2022 menghembuskan nafas yang terakhir begitu karena sakit ya. Ada beberapa juga komentar netizen di Twitter begitu ya. Ini karena kehadiran sosoknya begitu ikonik, banyak yang kemudian juga merasa kehilangan sosok yang menjadi pembicaraan beberapa tahun yang lalu. Selamat jalan Lord Rangga, terima kasih sudah menyuguhkan kritik sosial dengan balutan performance gimmick yang cerdas untuk masyarakat yang memang bingung ini. Lanjut berikutnya, tentara New World yang pernah Lord Rangga usulkan kini terkubur bersama jasad di tanah. Terima kasih Lord, tidurlah dengan tenang. Lanjut berikutnya, ini juga ini foto-fotonya ini salah satu bentuk ya, artinya inilah yang dikenang dari almarhum gitu. Kita juga pernah mewawancarai Lord Rangga beberapa saat setelah almarhum dibebaskan dari penjara. Pada saat itu wawancaranya di tanggal 25 Mei 2021. Salah satu statementnya adalah beliau mengatakan jangan menyebut dia halu gitu, karena setiap orang berhak untuk memiliki mimpi. Kita lihat yang berikut. Itu orang bilang halu karena belum tahu, tapi manusia harus punya impian. Impian itu adalah sebuah cita-cita luhur. Tidak boleh orang manusia hidup tanpa punya impian. Jangan dikatakan halu. Rangga tetap berjuang untuk kemanusiaan. Rangga berjuang untuk bela bangsa, bela negara, dan bela bumi. Rangga juga memperjuangkan untuk perdamaian dunia. Saya kebetulan atas doa restu dari ibunda saya yang saat meninggal saya lagi di penjara. Tapi sebelum meninggal, beliau adalah memberikan satu pesan untuk maju ke Capres 2024.
masih seperti yang dulu, melumbu sampai akhir hidupku. Gitu ya. Kami atas nama keluarga besar Rumpi No Secret turut mengucapkan berbelasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan segala amal ibadah almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut berikutnya, berita selanjutnya. Ini kalau tadi mengutip dari Lord Rangga, jangan suka menyebut orang halu karena setiap orang itu berhak memiliki impian. Seperti misalnya impian untuk bisa terus meniti karir di dunia hiburan dan melakukan latihan, promosi, perawatan wajah seperti yang dilakukan oleh Mayang begitu ya. Ini ada postingan juga nih, kemarin kan sudah update tuh Pak Dodi bahwa Mayang habis operasi ya. Sekarang diupdate lagi postingan hidungnya Mayang yang setelah operasi begitu ya. Satu hari ini kakak sudah lepas perban dan hasilnya sesuai dengan keinginan kakak, bagus dan natural gitu ya. Oh, terima kasih untuk disebut tuh dokternya ya atas pelayanannya dan kesabarannya untuk melayani keinginan dan permintaan kakak Mayang Luciana gitu ya. Ini dari samping, ada foto dari depan? Oh, foto sebelum ada nggak? Sebelum dan sesudah. Oh iya, memang tidak terlalu banyak berbeda ya. Gitu kan? Maksudnya ya, karena diharapannya adalah sedikit natural ya. Ya, tapi kita pengen lihat langsung juga ya. Nanti mungkin kita undang untuk lihat langsung ya. Ada juga kemarin kan yang habis melakukan operasi juga, Femi ya. Femi itu juga kita undang, katanya belum gitu ya. Karena ternyata sesudah menjalani operasi itu masih harus adaptasi kulitnya, mukanya karena ada bengkak-bengkak begitu ya. Oke, kita lihat komentar netizen untuk updatean Pak Dodi. Kasihan Maya. Kenapa kasihan? Orang dia senang juga. Oke, lanjut berikutnya. Oplas yang berhasil gitu. Iya kan, sesuai dengan keinginan, natural kelihatannya. Lanjut berikutnya. Maaf ya Mayang, hidung yang sekarang memang lebih mancung. Hanya saja menurutku hidung asli lebih pas dengan bentuk wajahnya Mayang. Memang selalu ada orang-orang yang begitu ya, gitu ya. Kalau dia begini bagusan yang dulu. Kalau dia yang begitu bagusan yang apa. Selalu lebih bagus daripada yang sekarang. Udahlah kita rayakan aja yang sekarang gitu. Lanjut berikutnya, apalagi ini? Sama aja, nggak ada bedanya. Aku nggak tahu lebih menyakitkan yang tadi apa yang ini komentarnya. Ada lagi? Ayo Bre, lanjut. Ada lagi nggak ada? Oh, masih cantikan. Astaga. Oke, 1, 2, 3. Mana yang lebih menohok gitu ya komennya. Ini zaman sekarang memang begitu ya. Semua orang bisa bebas menuliskan kritikannya gitu ya. Dan para public figure itu bisa melihat dengan langsung membacanya gitu. Ini kalau yang dulu, zaman dulu, ini ada satu artis ini yang juga sering menjadi sorotan publik. Banyak sekali dibicarakan gosipnya, Ina Inu. Karena emang cantik dan juga seksi sekali. Yang sekarang sudah lama menetap di Amerika dan lagi pulang di Indonesia. Kita lihat dulu profilnya Sarah Azhari berikut ini. Sarah Azhari, artis kelahiran 1977 ini mengawali karir sebagai model pada 1995, pernah membintangi film Daun di Atas Bantal bersama Christine Hakim tahun 1998, hingga merilis album Peluk Aku, Cium Aku tahun 1999. Perempuan yang kerap memposting foto seksi di Instagram ini sudah lebih dari 20 tahun menikah dengan Pedro Miguel dan dikaruniai seorang putra bernama Albani Ray. Namun ia mengaku karena pandemi sudah 3 tahun tidak bertemu Pedro yang tinggal di Timur Leste. Sarah yang tinggal di Amerika sejak 2011 karena menemani anaknya sekolah di sana ini mengaku selama di Amerika tidak bekerja, namun sekolah pastry dan general education jurusan art agar bisa menjadi contoh bagi anaknya. Benarkah Sarah kesal saat teman-teman anaknya mengirimkan foto seksinya ke sang anak? Dan bagaimana cara Sarah mempertahankan rumah tangga dengan kondisi kerap LDR? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Pulang kampung ya. Udah waktunya ya. Memang pandemi ini banyak membuat kita nggak bisa kemana-mana. Gitu. Tadi kita lagi sibuk ngobrol bahas. Oh, kamu udah lama nggak ketemu suami, karena Timor Leste ternyata yang lebih ketat ya ini ya. Ketat sekali. Aturan karantinanya. Kalau di Amerika sendiri? Di sana sih masih bisa keluar masuk gitu, walaupun masih dalam keadaan lockdown atau pandemik. Tapi kalau di negara yang kecil-kecil gitu, kayak di Timor atau di mana, itu lebih parah ya. Itu nggak bisa kemana-mana. Serius? Sampai pesawatnya nggak boleh masuk. 3 tahun bener nggak bisa ketemu? Sebenarnya udah dibuka, sekarang udah dibuka ya 2 tahun lah. 2 tahun lah. Terus gimana itu LDR-an?
Udah biasa udah ada sih. teknologi, udah biasa Tapi juga. kan nggak bisa bersentuhan. Pakai Udah biasa. touchscreen ya. Sarah Azhari pulang kamu ke Indonesia usia 3 tahun terjebak, katanya terjebak di Amerika Serikat. Ada banyak momen yang kamu alami di sana ya. Kamu sempat kena COVID juga. Sempet. Terus wisuda juga online Iya, gitu ya. betul. Seperti apa sih? Kita pengen tahu ya. Kamu di Amerika pada saat kena COVID tuh kondisinya seperti apa di sana? Ya gimana ya, serba shock sih kita sebenarnya, nggak percaya gitu, nggak percaya. Terus tiba-tiba lagi mau sekolah, nggak mungkin lah ada pandemik gitu ya. Tiba-tiba aku memang udah dikasih tahu sama temen, kamu tahu nggak, bapak aku kan dokter, kata dia, katanya bakal ada pandemik dan kita di stop loh. Aku tadi nggak percaya. 2 hari, 3 hari kemudian udah ada pengumuman, tapi masih yang bingung-bingung gitu. Tiba-tiba, oke, kita tidak boleh sekolah lagi, nggak boleh apa karena ini pandemik berat katanya. Oh oke, kita juga bingung, sekolah gimana? Iya. Online semua akhirnya. Semua online sekolah, kamu kegiatan kamu itu tak harus di rumah aja waktu Di itu? rumah aja, nggak boleh kemana-mana, kan lockdown. Serius kayak gitu, Iya. berapa lama? Berapa bulan itu ya? Berapa bulan? Sama sekali? 2 bulan kan? Terus pada 2 saat bulan nggak bisa kemana-mana karena kita pengen tahu apa yang akan terjadi gitu. Sekolah juga masih tentatif, yang online juga masih bingung, ini gimana gitu. Tapi benar kan bahwa di sana juga ya kan beda kayak sama di Indonesia. Pada saat kamu kena COVID itu di rumah. Oh, jadi Dan gini. kalau swab itu lebih mahal. Iya, Di sana. mahal sekali waktu Berapa? itu. Jadi kan saya panggil ke rumah kan, karena di rumah sakit tuh susah banget, mau ke rumah sakitnya aja susah gitu. Jadi aku panggil orang ke rumah mau swab gitu, bayar mahal banget. Mahal tuh berapa? Mahal, kira-kira berapa ya, 500 per stip lah gitu. 500 apa? dolar. 500 dolar. Waktu itu awal-awal 500 itu hampir 5 juta. 500 lah. 5 juta berarti ya? Ya segituan lah. Dulu ya ini yang awal-awal ya. Iya. Iya, jadi ya segitu. 3,5, 400, kadang plus tip 4,5 gitu. Jadinya kayak gitu. Astaga. Kalau panggil ke rumah ya, kecuali kita mau antri. Kan kalau antri kita takut, belum tentu yang antri-antri itu sehat gitu. Oh, jadi antri aja susah. Jadi sama lah kondisi di setiap negara Sama. gitu ya. Pada saat kamu sakit nih, dirawat di rumah sakit. Itu aku sempet berat sakitnya Berat. sebenarnya. Aku udah short breath waktu itu, yang udah nafasnya pendek. Terus waktu di X-ray, aku udah ada inflamasi di paru sebenarnya. Tapi aku nggak perlu dirawat di rumah sakit karena aku juga pikir nggak bakal mau aku dirawat di rumah sakit. Akhirnya mereka kasih aku ini kayak apa tuh, Inhaler gitu, 2 kayak buat kortikosteroid dan lain sebagainya. Itu membantu karena aku tuh udah nggak bisa ngomong sebenarnya. Setiap kali aku ngomong kayak gitu. Itu kepada di rumah itu ada siapa di rumah? Ada aku sama Albani aja. Jadi kalian cuma berdua aja? Berdua. Terus gimana itu? Ya, itu yang aku takut tuh, aduh, jangan sampai Albani kena, jangan sampai Albani kena gitu. Karena aku takut gitu, takut dia kenapa-napa gitu. Akunya sakit, dianya sakit. Jadi yang masak makanan, ngerawat Nggak kamu? ada. Paling kakak bawain makanan dari luar. Taruh di depan. Ada teman baik banget. Itu datang ke rumah bawa makanan karena kan emang nggak bisa ngapa-ngapain. Berapa lama itu kamu? 1 bulan sakit. 1 bulan. Sempat ada kepanikan gitu nggak sih karena parah kan, cukup parah nggak bisa nafas? Iya, itu dia. Waktu itu juga aku takutnya dapat kabar ada teman baik aku yang baru yang Happy New Year gitu ya. Tiba-tiba udah lewat. Berapa hari kemudian, meninggal. Hah? Dan aku waktu itu lagi sakit, juga. Iya, jadi tiba tambah drop. Iya. Serem ya? Serem sih. Serem. Mana jadi cuma berduaan itu dong? Berduaan ya. Pasti rasanya melo gitu nggak sih? Aduh jauh dari keluarga. Awal-awal ya kayak gitu, kayak panik sih. Karena kan kita nggak tahu penyakit ini gimana gitu, bisa sembuh apa enggak nih. Gitu, tapi akhirnya alhamdulillah bisa sembuh. Tapi di sana nggak harus gitu ya, begitu masuk kan ada tuh yang langsung karantina, udah nggak boleh keluar lagi gitu. Oh enggak sampai begitu. Nggak sampai segitu Yang aja. kita harus kalau baru masuk ke sini kayak dari pesawat keluar harus ada di ini enggak begitu di Nggak sini. begitu ya. Tapi kondisi sesudah pandemi di Amerika tuh seperti apa sih? Alhamdulillah sih biasa-biasa aja. Aku kayak waktu itu pernah posting deh di YouTube aku gitu. Aku kasih lihat semuanya. Waktu itu kan lagi ada abis pandemik, ada riot lah, apalah gitu ya. Banyak orang demo gitu. Iya, seperti itu memang kondisinya. Tapi sekarang udah enggak, udah normal. Udah normal, makanya udah bisa datang ke sini gitu ya. Mudah-mudahan normal terus. Oke, ini ada artikel nih. Ini kalau memang kalau bikin artikel kalau nggak judulnya bombastis kan nggak seru ya. Ngaku ketemu suami 3 adik. Artikelnya, ngaku ketemu suami 3 tahun lalu, Sarah Azhari bongkar aib pernikahan dengan apa tuh? Dengan dia bilang katanya aibnya gini. Kita udah mulai cuek.
Kalimatnya gitu. Aduh. Cuek ini dalam arti apa? Gimana ya? Karena gini, ini ada nih juga nih pada saat ulang tahun ya, ulang tahun kamu, dia ucapin selamat ulang tahun, kamu nggak bales. Oh, aku nggak bales ah. Lupa Aku kali bales. kamu ke skip kali ini ucapannya. Nggak tahu, ini punya dia beneran asli. Kayaknya punya, ini akunnya Kalau dia nggak dibales nggak mungkin deh. Nggak mungkin, mungkin di WhatsApp dibales ya, kalau di Instagram nggak ya? Iya, nggak ada Instagramnya juga. Oh dia nggak ada Nggak ada nih palsu. Oh ini palsu, dia nggak punya Instagram. Kayaknya nggak ada. Nggak punya. Kayaknya nggak ada. Nggak ada, Oh nggak ada. gitu. Makanya nggak dibales. Aku pikir enggak, dia nggak punya Instagram memang. Well, online news memang kadang-kadang suka clickbait gitu kan, kita jawab. Makanya aku tuh paling males kalau ditanya-tanya gimana keluarganya, gimana sama suaminya. Karena nanti melebar kemana-mana, dia ngarang sendiri ceritanya begitu. Makanya aku males kadang-kadang ngomong. Dia suka mengagetkan gitu ya, Iya, headline-nya ya. apaan lagi Dan itu ini? kamu udah menjalani begitu tuh dalam kehidupan berkarir kamu dari sejak umur belasan tahun. Betul. Termasuk ini ya. Ini kalau anak kamu baca gitu suka kaget-kaget nggak sih? Nggak peduli sih. Dan dia nggak sebenarnya. peduli. Tapi kalau suami kamu masih suka kaget-kaget nggak? Ya dia kan Enggak, juga dulu dari dia dunia nggak- hiburan nggak juga. peduli juga. Dia nggak peduli juga. Cuman kadang-kadang apaan lagi ini. Tapi kalau di kamu nih, ini kan berdasarkan ini kamu bilang mulai cuek tuh cuek dalam hal apa sih misalnya? Maksudnya cuek tuh Sebenarnya nggak cuek, cuman aku kadang-kadang ini aja ya nggak apa ya, nggak comfortable gitu kalau sharing ini gitu, sharing perasaan di tempat publik gitu, kayak di TV atau gimana gitu. Itu masalahnya. Iya, nggak comfy aja. Oh, jadi ya itu private karena kamu Iya, mungkin private. orangnya lebih introvert gitu kali ya. Bisa dibilang seperti itu. Oke, kita pernah apa nih yang mau? Oh iya. Ini pernah nih kita juga salah satu. Kita pernah ngundang kamu dulu ya waktu kamu pulang ke Indonesia itu kayak sebelum pandemi ya, waktu di Bandung. Ada kita minta deskripsikan keluarga kamu masing-masing nih, siapa yang ini, siapa yang itu, siapa yang ini. Ini salah satunya, coba kita lihat. Yang berikut ada tayangannya? Ya, berikut. Yang banyak kasih nasihat sih Ayu sama Tia. Oh enggak, sebenarnya Lukman yang suka kasih nasihat Oh serius, sekarang. padahal Iya. dia muda ya. Iya. Apa nasihat dari Lukman apa sih? Dia kan penasehat hukum tuh. Oh, jadi nasihatnya nasihat hukum ya? Dan dia orangnya bijaksana juga gitu ya, walaupun dia masih lebih muda daripada saya, tapi dia banyak menasehati. Oh gitu. Tapi kalau kan wise gitu hidupnya udah. Wise hidupnya udah ini. Ayu, Tia rata-rata Ayu udah dan ya, Tia, Ayu ya. dan Tia. Ini kan kalian 7 bersaudara ya. Oh 8 ya. Kan sempat ngobrol-ngobrol. Kamu sempat ngomong gitu ya, kayaknya Lukman tuh yang paling wise, kayak paling tenang gitu hidupnya. Ada lagi abangku yang di Prancis. Oh iya. Itu sebenarnya dia tuh yang Dia yang paling tenang. Tapi sekarang kamu lihat kan di berita bahwa Lukman pun tidak lolos gitu dari sorotan publik gitu. Sekarang ini terutama. Iya, itu udah ini ya, apa jalan kehidupan seperti itu. Kamu pasti ngikutin beritanya dari Kadang-kadang Amerika. suka enggak sih, suka skip aja gitu. Dia nggak pernah curhat kan, dia orangnya paling Kalau wise suka curhat, nasehatin. Iya sih, curhat sih pasti curhat gitu. Tapi kan kadang-kadang apa yang kita baca, apa yang diberitakan, apa yang dituduhkan itu kan kadang-kadang cuma satu pihak. Betul. Sepihak aja gitu. Karena dulu pernah ada juga orang pernah bilang sama aku begini. Ternyata setelah aku Tanya langsung. bongkar lagi, sepihak gitu. Kenapa seperti ini gitu? Oh kok yang ini nggak kasih tahu yang Yang sisi sebenarnya itu terjadi? gitu ya? Oh gitu. Padahal kan kita bukan gini ya, Feni, kita kan sudah masing-masing udah dewasa ya. Masing-masing Udah ada rumah tangga udah sendiri-sendiri. punya rumah tangga, dan nggak mungkin kita selalu mencampuri urusan rumah tangga orang lain, urusan bisnisnya, urusan segala sesuatunya, nggak mungkin lah. Kita kan masing-masing. Jadi kalau misalkan orang nanya, gimana ya, itu adalah tanggung jawab Masing-masing karena sudah dewasa. masing-masing. Tapi sebagai keluarga kita mendoakan yang terbaik gitu. Kalian punya grup keluarga gitu gak sih? Enggak. Oh serius? Padahal udah mencar-mencar berbagai negara Iya, gitu. enggak, Jadi enggak. komunikasi masih japri Kita, masing-masing aja. Langsung aja gitu. Kalau dia kan biasanya yang suka sering memberikan nasihat. Dan sekarang kamu dengan apa yang dialami sekarang gitu ya, apapun lah. Apa ya? Kamu juga memberikan nasihat apa ke dia? Aku sih bilang ya harus kuat dalam menghadapi kehidupan, karena orang itu kadang di atas, di bawah, berputar gitu. Pintar-pintarnya kita aja menerima keadaan.
Udah ketemu? Dan itu harus belum ketemu karena aku baru nyampe minggu lalu. Minggu lalu gitu di ya. sini. Oh, gitu. Minggu lalu 1 hari kemudian langsung udah. Iya. Oke. Ini ada ya kalau kayak namanya keluarga gitu pasti kan walaupun ya udah dewasa tapi kan pasti saling memberikan support. Ini juga ya Ayu, Sarah juga prihatin dengan keadaan ipar gitu ya. Begitu ya. Tapi ya memang begitu ya. Belum sempat ketemu. belum sempat. Tapi kan dia juga sekarang menghadapi ya, dia harus membesarkan anak. Betul. Kamu juga kan walaupun ada suami tapi kan terpisah, membesarkan anak sendiri gitu. Apa yang bisa kamu memberikan nasihat ketika itu harus membesarkan anak? Iya, anak itu nomor 1 yang harus kita perhatikan. Kebetulan kan ada adik saya Lukman kan. Lukman cukup, walaupun Lukman itu anak paling kecil di keluarga, tapi saya lihat ya, karena kan anaknya sama dia juga kan sekarang. Itu tuh anaknya tuh maunya sama dia terus gitu. Sama kita kalau kita bilang, ayo sini gendong, nggak mau. Takut banget ditinggal sama bapaknya gitu. Dia takut banget ditinggal sama bapaknya, tapi saya selalu bilang sama adik saya, dia juga orangnya bisa menerima segala sesuatu. Sabar gitu ya. Iya. Orangnya nggak mau yang putus asa atau gimana, enggak. Baik, kita pasti akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Masih bersama Sarah Azhari yang pulang kampung. Apa pertama kali hal yang kamu makan setelah tiba di Indonesia? Makanan Indonesia Apa? pastinya. Aku langsung pergi ke warung restoran Padang. Oh ya, Iya, tinggal di seberang. Aku kan tinggal di hotel sementara kan waktu itu. seberang ada restoran Padang. Iya, tinggal ke mall itu ada restoran Padangnya. Jadi langsung, oh iya Oke. kebetulan ada restoran Pesan Padang. apa Sarah kalau di restoran Padang? Ayam pop, terus apa tuh namanya? Daun singkong, terus Gulai? Enggak. Gulai otak? Itu aku ya? Ayam. Oh ayam. Udah itu aja. Apa sih sopan ya dia? Kalau kayak gulai otak, gulai itu. Nggak mau kalah. Oh nggak mau kalah. Makanya pakai tangannya pas sendok. Sendok. Oh. Pakai sendok aku nggak bisa makan. Oh, dari dulu? Nggak tahu kenapa? Oh, dari Iya, dulu? Dari dulu, Oh, oke. disuapin paling. Oh, disuapin. Iya, zaman dulu waktu kecil Oh, gitu. iya. Oke, suapin. Oke, sekarang kita menanya Andai. Andai Sarah, anak kamu mau nikah sebelum lulus kuliah. Boleh gak? Kalau emang udah jodoh, Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tapi asal nanti terusin aja kuliahnya. Oh, boleh lah ya, gitu ya. Andai. Kan bisa diatur. Andai suami kamu minta, udahlah Sarah kamu udah kan, anak udah gede nih, kamu tinggal aja di Timor Leste. Justru dianya nggak mau. Gimana? Enggak. Justru dianya nggak mau aku tinggal di sana. Gitu. Di Timor Leste. Oh, maunya kamu di LA aja? Iya. Atau gitu. dimanapun pokoknya Iya. gitu. Jadi dia yang datang-datang? Iya. Oh, oke. Ini hubungan yang kita nggak tahu ya, enak sekali. Lanjut berikutnya, Andai kamu dapat job dengan bayaran fantastis, tapi harus gimmicknya cinta lokasi sama lawan main. Ambil gak? Gimmicknya cinta lokasi. Misalnya lagi ada gimmick cinta lokasi melawan main gitu, bikin gimmick ya, walaupun nggak ini tapi foto bareng apa biar ada gosip-gosip lah gitu. Kalau untuk sekedar entertainment ya nggak apa-apa, asal bayarannya cocok aja itu dia. Asal bayarannya Iya, kan cocok nggak bener-beneran, nggak kan bener-beneran ya, hanya untuk Cuma apa gimmick, sih? kan? Ini kan kadang-kadang suka ada shippersnya gitu ya kan. Oh ini chemistry-nya bagus nih gitu ya. Andai kamu udah nggak di dunia entertain lagi, apa yang akan kamu lakukan? Ya di rumah masak, Gitu aja. masak atau ya mungkin ini kali ya bisnis kayak kuliner atau apa gitu. Tapi tetap nggak bisa ya, tetap dunia entertain kan. Kamu sekolahnya aja juga sekolah ini kan. Di dunia entertain ya. Entertain. Oke. Baik, Andai ada perempuan yang ngaku punya hubungan spesial sama suami kamu. Nah lu, Apa yang akan kamu lakukan? diemin aja nggak apa-apa lah, terserah kamu mau ngomong apa aja. Oh terserah dia. Kamu kan nanya sama suaminya tapi? Ya aku tanya pasti, emang bener ini kayak gini, kayaknya nggak mungkin. Takut kali suaminya aku. Oh suami kamu takut sama kamu? Enggak, cuman ya orang pasti tahu lah kalau misalkan ada apa-apa. Oh, Di sana jadi kan negaranya kecil. oh. Selintingan dikit Berani aja. sama Sarah Azhari. Oke, kita masih akan ngobrol lagi sama Sarah. Tapi kita mau undang juga ini ada penyanyi kembar. Udah dua-duanya udah punya anak, ya kan? Nah, sekarang kita mau lihat yang satu lagi nih yang baru kemarin istrinya melahirkan. Kita lihat profilnya Rizky Ridho berikut ini. Rizky Ridho, pedangdut kembar asal Medan kelahiran 1997 ini merupakan jebolan ajang pencarian bakat tahun 2015.
Pada 17 Oktober 2021, Ridho menikah dengan Syifa Aisyah dan 17 November lalu dikaruniai anak pertama yang diberi nama Rida Syafa Hanina, di mana namanya merupakan saran dari Ustadz Abdul Somad. Rizky yang pernah menikah dengan Nadia Mustika pada Juli 2020 dan bercerai saat baru 1 bulan menikah hingga sempat rujuk setelah anak pertamanya lahir ini. Meskipun sudah bercerai lagi pada Desember 2021, Rizky masih suka mengunjungi anaknya di Bandung. Syifa yang setelah melahirkan sempat dijenguk Nadia ini dibanding-bandingkan oleh netizen yang menyebut dirinya lebih beruntung menikah dengan Ridho. Benarkah Rizky kerap dijodohkan ibunya dengan perempuan di kampung halamannya? Dan seperti apa perubahan Ridho setelah menjadi ayah baru? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bisa mendengar Rizky Ridho. Rizky, dah apalah aku sekarang. Nggak dibohong-bohongin lagi sama mereka. Dan dua-duanya sekarang udah jadi bapak-bapak ya. Ya ampun, selamat ya Ridho. Kelahiran anak yang pertama, kita lihat ini videonya ya. Seperti apa sih detik-detik menjelang anak pertamanya Ridho lahir. Berikut ini. Putrinya namanya adalah Rida Syafa Hanina, panggilannya Hanina. Hanina cantik boleh, banget adik gitu Alfa panggilannya. boleh. Artinya apa sih? Kalau Rida itu kan Ridho. Ridho. Tapi kan dia mengharap anak perempuan yang diridhoi Allah. Oke. Terus Syafa? Syafa itu kemurnian kesucian. Hanina? Hanina itu yang dikasihi Allah. Oh, Masya Allah, bagus sekali. Namanya cantik banget. Gimana rasanya Ridho, kamu yang sekarang gilirannya kamu jadi bapak? Ya, alhamdulillah. Senang banget ya, alhamdulillah. Akhirnya dipercaya sama Allah, dikasih keturunan. Ya, mudah-mudahan jadi keturunan. Apa pertama kali yang kamu ketemu nih bayi ini di tangan kamu nih, kamu ngerasa apa yang berkecamuk di dalam benak kamu itu apa? Dia ngeliat, ya Allah akhirnya punya keturunan gitu lah. Kan orang banyak yang menginginkan keturunan tapi belum dikasih. Kamu tapi dalam waktu yang relatif cepat gitu ya? Cepat dikasih, alhamdulillah, Masya Allah gitu. Terus? Ya, pertama deg-degan karena Syifa itu lahirannya juga agak susah juga gitu. Sempat sampai menyerah gitu ya? Menyerah katanya, udah katanya mau disasar aja gitu. Akhirnya dibantu sama Ila. Ila pakai disuntik di sini. Jadi akhirnya dia bisa tenang agak ini juga. Terus di ini juga kan dibantu induksi juga. Induksi, aduh itu sakitnya. Sakitnya berkali lipat katanya, apalagi setelah pecah ketuban gitu katanya. Makanya Yudo ngeliat dari awal sampai proses lahiran keluar anaknya. Ini dikit lagi nih katanya. Itu kamu lihat lihat gitu. Wow, istimewa ya. Iya. Beda kalau pada saat kamu kan pada saat pandemi itu ya. Kamu nggak bisa langsung lihat. Posisinya beda juga sih. Tapi kamu kan anak kembar nih, kan biasanya suka ada koneksi-koneksi perasaan tuh. Ada nggak begitu? Kamu ikut deg-degan kali, ikut apa gitu? Kalau lagi mah nggak ada ya. Nggak ada ya? Itu Di luar tuh dong, ayo Ridho, semangat. Biasanya tuh gantian kan. Gantian. Kayak Iki tuh misalnya kan Ido udah pernah kena cedera kaki, nah siap-siap tuh nanti Iki akan menyusul kayaknya gitu. Tapi makanya harus hati-hati tuh gitu. Oh, berarti kalau dia punya anak berarti kamu Iki kan nyusul kan. Nah ini pada saat istri kamu tuh sempat cerah gitu, kamu gimana tuh nyemangatinnya dia? Ayolah kuat yang insya Allah bisa. Jangan bilang gak kuat, bisa kuat. Terus mamanya juga ada kan. Jadi mungkin yang lebih didengar kan mamanya. Karena omongan itu gak berlaku pada saat itu. Kamu gak ngerti apa kamu sakit gitu ya. Gak rasain katanya gitu kan. Pasti gitu nanti. Terus gimana? Malam pertama sama baby gimana? Alhamdulillah. Udah biasa lah ya kan, suka ngurus ponakan. Iya, ponakan ada 16. Udah biasa tuh gendong ya. Alhamdulillah udah biasa. Jadi anak dia juga udah sering bantuin ya. Iya, Jadi ya Ido. Tapi kan anak sendiri beda. Beda. Apa bedanya? Lebih luas aja sih. Kalau anak orang kan takut keplitek. Oh, kalau ini lebih berani. Ini kan anak sendiri gitu tahu. Jadi, tapi alhamdulillah selama sejauh ini nggak ada ini, nggak mau begadang dianya. Oh, dia nggak begadang. Itu begadang sih memang lihat bola. Oh, nyebelin banget ya. Oke, baiklah. Sekarang kita mau dudukan mereka ya di kursi sini ya. Kita mendudukan dia. Biasalah. Kalau kalian mah biasa-biasa doang, nggak ada ininya. Duduk di kursi fitnah atau fakta. Silakan, Iki Ido. Baiklah. Oke, bapak ya. Bapak sekarang. Ketemu mereka berdua dari zaman anak-anak ya kan. Jadi kecil ya. Cubit-cubitan, masih kurus. Sekarang dua-duanya udah jadi bapak-bapak. Cubit-cubitan, senggol-senggolan. Oke, baik Iki dan Ido. Biasa duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku di jawabannya fitnah atau fakta? Iki, fitnah atau fakta?
Kamu udah disuruh nikah lagi sama mama kamu, bahkan udah sering dijodoh-jodohin sama perempuan sekampung, tapi kamu tolak karena kamu maunya sama artis. Fitnah atau fakta? Ada fitnah, ada benar juga. Yang benar bahwa mama kamu pengen kamu segera nikah. Iya. Yang fitnah yang mana? Kalau fitnah itu bukan sama artis malah. Mama tuh bilang janganlah kalau bisa mah. Oh, gitu. mama Kalau bisa. Mama bilang jangan sama artis. Sekarang udah ada yang dekat belum? Dekat ada, kenal-kenal aja. Lagi mendalamin. Oh, lagi bismillah aja. Jadi sekarang pendekatan yang berbeda adalah satu nggak buru-buru, dua lebih ini aja, lebih melibatkan banyak orang dan harus berdiskusi aja sih. melibatkan banyak orang. Iya, maksudnya tuh Siapa kalau yang udah kamu hati, udah klik, tinggal lagi kan tanya orang tua, ada kakak, keluarga. Jadi kan ikut seperti apa? jadi restu juga dari mereka. Pendapatnya seperti doa. udah ditanya-tanya belum kamu? Hah? Udah ditanya pendapatnya belum? Udah sih. Terus menurut kamu? Ya, Ido bilang ya harus selektif lagi. Oh, harus selektif lagi. Jadi ini belum lolos dari belum. Gimana tuh? Udah ketahuan. Mungkin satu belum, yang lain udah kali. Oh iya. Makanya kamu dulu yang mantap. Jangan kamu gagal terombak-ambing. Iya, Ya, bismillah. lanjut. Fitnah atau fakta, Ido? Ya. Bahwa sejak anak kamu lahir kamu jarang nemenin istri ngurus anak. Karena kamu sibuknya adalah kalau nggak nonton bola ambil job supaya bisa membayar pengeluaran yang semakin banyak. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rutin. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan tadi buat Ido, ya buka dulu pertanyaan. Sarah silakan dibuka pertanyaan buat siapa? Oh, oke. Buat Rido. Sebutkan 3 kekhawatiran kamu mempunyai anak perempuan. Ini. Ini belum pernah lihat. Ini anak laki kembar. Kamu Aku sih jadi nggak tahu. Ini dong. Ini Ido, ini Rizky. Iya. Oke, Ido. Kekhawatiran apa ya? Memang sih katanya anak perempuan itu harus lebih dekat kepada ayahnya juga. Jadi Ido memang harus intens sih kayaknya sama anak kayaknya. Iya. Apalagi anak perempuan. Iya, kayaknya bantu jagain jangan nonton bola melulu. Enggak, bantuin lah jagain. Orang nonton bolanya juga di kamar. Oh iya, bukan berarti jagain ya. Oke lagi. Ido ya? Ya. Kak Sarah, ini pertanyaan buat Kak Sarah. Bagi tipsnya dong buat istriku yang masih insecure, bener banget nih, sama berat badan setelah melahirkan, biar seksi melehoy. Walaupun udah punya anak dan gak muda. Iya, gimana tuh? Oh, ya harus confidence dong. Kan baru punya Percaya anak. diri. Iya, baru punya anak ya wajar lah. Yang penting fokus ke anaknya dulu. Suaminya harusnya baiknya gimana tuh biar Ya, istrinya nggak suaminya harus support istrinya, bilang cantik terus. Nah tuh, kasih Itu hadiah. selalu. Kamu cantik ini itu ya pokoknya support terus walaupun istrinya bilang males. Iya gitu, kebal gitu ya. Iya. Suruh olahraga juga. Iya, dia, olahraga. nge-gym bareng. Dia capek. Jangan soal olahraga dulu. Nggak, nanti. Oh ya nanti. Kan katanya nanti. Iya. Fokus sekarang ngurusin anak kan Kak. Iya kalau dia capek pijetin ya Iya. kan. Yang penting kerja sama aja. Betul. Kerja sama Itu suami. tipsnya. Terima kasih Kak Oh, Sarah. iya. Terima kasih Kak Ros. Iki mana? Ini pertanyaan buat Rido. Kalau suatu saat aku dan istri kamu ada masalah, apa yang kamu lakukan? Dia istri kamu sama dia ada masalah. Ini jadi kembar ini rumahnya ada pintunya tau nggak? Oh ya? Connecting door. Ada. Oh ya? Beneran? Iya, Iya. dari satu studio satu kantor. Iya, dia anak kedua nih. Gitu ya. Paling ya jadi penengah. Kamu jadi penengah. Jadi Kamu belain siapa? Iya nggak ada ngebelain siapa-siapa, cari tahu dulu permasalahannya seperti apa. Kalau alasannya nggak suka aja, aku nggak suka aja Iki suka muncul-muncul tiba-tiba gitu. Ya jangan gitulah, kita kasih penjelasan yang baik. Gimana penjelasannya? Iya, Munculnya apa dulu? Muncul Kan dari pintu ajaib. dari kasih penjelasan lah. Penjelasannya gimana? Iya kan gimana pun Iki juga Ketok-tok abang pintu dulu gitu. abang Ido. Kamu jelasin ke istri kamu apa ke Iki? kan nanti kalau keluar dari itu offside Kak, ada tandanya, nggak boleh lewat. Ya pokoknya dikasih tahu lah dengan Pernah ada nggak? Enggak sih. Dan Nggak ini ya? juga jarang main ke seberang gitu, jarang. Kamu jarang. Jarang. Kan mereka kembar nih nempel terus kayak Iya, perangko nempel. soalnya. Kalau kerja aja. Terus kamu kalau Kerja, punya kalau pacar main. cemburu juga gitu yang Ini satu kalau punya pacar. Cemburu kamu Dulu ya? waktu dia menikah Atau pertama. kamu suka juga Dia lagi cemburu. ya? Dulu pernah gitu kan? Dulu pernah. Ngerumpi ya. Oke, kita lanjutin lagi. Kita mau melakukan apa nih? Lempar jawab ya. Setelah berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Rutin. Dulu pernah
seru-seruan ya. Ini ada 2 grup. Setelah aku selesai membacakan pertanyaan, silakan cepet-cepetan untuk memencet bel. Karena yang paling cepat memencet bel boleh memutuskan apakah dia mau jawab atau Lempar. lempar. Oke. Pertanyaan pertama. Sebutkan berita artis yang kamu ikuti sampai akar-akarnya. Jawab apa lempar? Lempar. Ada nggak berita artis yang kamu ikutin banget? Artis dalam dan luar negeri deh. Boleh, terserah. Artis luar negeri. Ada nggak? Siapa ya? Akar-akarnya tuh. Ngikutin banget gitu, sampai detail. Oh, Johnny Depp, Amber Heard. Oh, itu. Itu Nggak tahu. Iya. Tahu nggak? Tanya kita, nggak tahu. Itu dia rame banget kan. Iya, sampai rame ada banget. di TV Ya, tiap hari. sidang apa segala itu macam. dia. Oh, baiklah. Oh, kalau di sini ada tuh. Itu kan kasus KDRT soalnya. Iya. Enggak. Untuk mencet cepat. Nanti aku ceritain ya Sarah. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan inisial nama artis presenter yang kamu paling males diwawancara sama dia. Mau jawab? Mau jawab? Julid banget soalnya. Masa sih? Kamu males diwawancara sama aku? Enggak. Siapa ayo? Jawab yang benar. Lempar aja. Iya, lempar. Lempar aku udah nggak tahu siapa. Taunya harus doang. Tahu nggak ya doang kalau sama dia aku males jadi diwawancara atau males ketemu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Siapa aja diundang mau nih? Ya nggak juga sih. Lihat-lihat dulu. Lihat dulu. Kamu Bener nggak? Tergantung manajer. Oh, kalau gitu tanya manajer. Oke, lanjut berikutnya. Sebutkan barang mahal yang pernah kamu beli tapi belinya nyicil. Enggak pernah. Oh, jawab sendiri. Sombong. Sombong. Kalau nggak Kalau mampu beli, sombong ya jawab udah. sendiri, nggak boleh Nggak pernah beli bahan branding maksudnya. Beli rumah cash. Alhamdulillah. Oh, wow. Nggak pernah mau bayar cicil ya? Udah jerak. Oh, jerak pernah emang. Pernah. Terus? Mau ini soal mencret bayarnya nggak? Oh, daripada Nggak nyicil, bayar cash aja biar nggak Iya. pusing. Oke, lanjut. Sebutkan inisial artis yang pernah kamu blok Instagramnya. Lalu. Ayo, mencet. Ayo, jawab. Ayo. Artis yang kamu blok Instagramnya. Siapa? Nggak pernah kalau artis di blog-blog Dia nggak pernah. Kamu nggak pernah. Nggak pernah. Oke, nanti kita buktikan, kita cek Instagram mereka. Sarah, Iki, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Mas Tri. Sampai jumpa kita lagi di acara rutin.